Dan bermohon betul juga kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul juga kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penghuni surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin menyampaikan firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 150 dan 151. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran adalah mukjizat informasi kehidupan kepada kita. Maka orang yang hidup dengan petunjuk berbeda dengan orang yang hidup jauh dari petunjuk. Orang yang hidup dengan petunjuk seperti orang yang digelar gulita dapat cahaya terang benderang. Orang yang berpetunjuk seperti orang yang masuk ke hutan dapat informasi jalan. Belok kiri, belok kanan ada apa, di atas sana ada apa, dapat informasi semua. Maka tenang-tenanglah hidupnya. Dan ini informasi luar biasa Bapak Ibu yang Allah sampaikan ini tentang kisah Nabi Musa dan saudaranya Harun. Dan kisah luar biasa yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Seperti mana kita ketahui ketika Allah menyuruh Nabi Musa bermunajat 30 hari dan digandakan 10 hari dari 40 malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kitab kepada Musa sebagai hadiah, sebagai imbalannya. Dan ketika itu Nabi Musa berwasiat kepada saudaranya Harun untuk memimpin Bani Israel. Dan sekembalinya Musa dari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lihat kaumnya sudah mulai musyrik, menyembah patung sapi, dan dia memarahi saudaranya Harun di depan Bani Israel yang lainnya. Inilah yang dikisahkan di dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf 150 dan 151. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ini luar biasa sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Walamma raja'a Musa, dan ketika Musa telah kembali ila kaum, kepada kaumnya, Abana asifa, dengan marah dan sedih hati. Qala bisama khalaqtumuni, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan. Min ba'di, selama kepergianku. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Pada Allah telah berjanji kepada kaum Bani Israel akan memberikan hadiah kepada mereka. Tapi mereka tidak sadar dengan janji itu dan mereka musyrik. Warqal alwaha, Musa pun melemparkan jauh-jauh Taurat itu besar ya. Wa qadha bi ra'si, dan memegang kepala, ada mengatakan kepala dan mengatakan jenggot akhihi, saudaranya Harun. Yaduru ilaihi, sambil menarik-narik ke arahnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca Quran kita bayangkan Bapak Ibu, Nabi Rambi Harun Tuhan Melo kayak sekeliling Musa itu Nabi. Khalaqul ummi, kemudian Harun berkata, ini yang apa? Yang kita garis bawahi Bapak Ibu, yang pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil, apa yang disebut oleh Harun itu. Khalaqul ummi, berkata, wahai anak ibuku. Betapa lembutnya Harun Bapak Ibu ya. Dipermalukan di depan orang banyak, ditarik rambutnya atau janggutnya sebagai mufassir mengatakan di depan orang banyak, di depan Bani Israel. Tapi dia bisa lembut ya, membela diri dengan lembut. Khalaqul ummi, wahai saudara ibuku, wahai anak ibuku. Jadi kalau ada misalnya awak kesal dia kata awak, kesal dia awak, seberat apapun kesalahannya, kalau kita mau membela diri, kalau kita ingin menasihati, maka jangan kata-kata terbaik. Ya wahai anak kandung apa ambo, anak ibu ambo, nah, itu ya, kita praktekkan ini Bapak Ibu. Apa kata
hal berikutnya, innal qauma sta'afuni. Kaum ini telah menganggapku lemah. Di orang-orang yang banyak telah menganggap aku lemah. Wahadu, dan hampir saja mereka yang tulungan membunuhku. Nah, itu dikatakan oleh Harun. Fala tusmit biyal a'da'a. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyorakku melihat kemalanganku. Janganlah nampak lagi orangku. Selama kau payah, orangku lah banci kamu. Nak ada harga diri yang buruk. Itu bahasa tubuhnya Bapak Ibu. Ini kau memalukan aku di depan orangku semua. Bahkan orang itu kan membunuhnya. Nah, begitu orang Bani Israel itu memang terkenal untuk membunuh para nabi Bapak Ibu. Nah ini tidak jadi. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim dan masuk azabnya ke dalam rombongan orang itu dan capurnya sebagai orang yang zalim. Nah ini Bapak pelajaran dari kita. Jangan sampai kita dengan anak kita tidak sabar bahwa kesalahan anak kita tidak sabar kita. Kemudian kita marahi dia di depan teman-temannya Bapak. Kepala sekolah yang tidak sabar memarahi guru di depan murid-muridnya. Kepala dinas yang tidak sabar memarahi kepala sekolah di depan guru-guru. Ini penting sekali pelajaran Bapak Ibu, ini merusak sekali. Tapi hebatnya Bapak Ibu, Allah beri sampel di sini. Sekaliber Nabi Musa bisa tersalah. Karena begitu yang emosi yang memuncak sehingga lupa dengan aturan, lupa dengan akhlak. Nabi Musa luar biasa Bapak Ibu, yang berikutnya 151. Inilah nampak pula kaliber Nabi Musa. Qala rabbi firli wa li akhi. Musa berkata kepada dia, Tuhan ampunilah aku dan saudaraku. Nah luar biasa endingnya Bapak Ibu, yang minta ampun di kesalahannya. Dan itu doa saudaranya Bapak Ibu. Wadkhilna, dan masukkanlah kami, dia dan anak-anak dan saudaranya, fi rahmatika, ke dalam rahmat Engkau, wa anta arhamur rahim. Dan engkau maha penyayang dari semua penyayang. Luar biasa akhlak yang mendengarkan di sini Bapak Ibu, dua saudara yang awalnya saling memarahi, bisa ribut sama adiknya luar biasa. Maka ini pelajaran kita Bapak Ibu. Kita latih diri kita sebagai pemimpin yang bermanfaat bawahan kita, dan sebagai bawahan kita maklumi ketika pemimpin kita tersalah dan kita sampaikan dengan hati yang bersih. Akhirnya pemimpin pun tunduk karena hati yang bersih dari Harun dan saling mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu akhlak orang tua yang bagi kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah. Masya Allah. Kasih sampai ke sini. Enggak. Agus. Ada.